Kekayaan alam laut yang kita miliki di negeri ini merupakan hadiah indah yang diberikan Sang Pencipta bagi kita, umatnya. Seperti di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Nah, ini rumput laut yang punya Bapak, Pak. Mau diambil? Oke, ayo Pak. Dan di Desa Madongka itu kebanyakan profesinya sebagai pencari rumput laut dan juga sekaligus budidayanya, ya. Nah, ini Bapak Lauga salah satu pembudidaya. Di sini setiap kali panen berapa hari, Pak? Jangka waktunya? 40 hari. 40 hari ya? Sekali panen berapa banyak, Pak? 500 kilo atau setengah ton, bayangin. Wow. Rumput laut hasil budidaya dari masyarakat Madongka, ya. Pak, kalau musim yang paling baik untuk ngambil rumput laut itu kapan? Angin timur. Pas angin timur aja ya? Beruntunglah saya kali ini ditemani Pak Laluga dan birunya langit yang membentang. Saya melihat langsung rumput-rumput laut yang sudah dibudidayakan oleh Pak Laluga, si petani rumput laut. Terima kasih Pak Laluga, panen rumput laut sungguh mengasihkan bagi saya. Siang Ibu, lagi jemur ya? Saya ke Ibu ya Pak ya? Saya mau lihat Ibu. Sampai ketemu lagi Pak. Ibu lagi jemur, ini yang bagus apa yang rusak Bu? Ini yang bagus punya. Kalau misalnya yang bagus, diprosesnya buat jadi apa? Makanan, minuman? Ya bisa jadi minuman, bisa jadi makanan atau sup. Oh, Ibu sop? Iya, Ibu mau bikin sop? iya. Sekarang? Iya sekarang. Boleh saya bantu kah? Bisa, boleh. Boleh ya? Iya, sebut aja. Ayo Bu, saya bantuin. Pengganti nasi atau yang biasa disebut kagehu ini terbuat dari beberapa bahan yang terbilang sederhana. Jagung putih atau kasitela dalam bahasa lokalnya, kelapa, serta lawe alias kacang merah. Wow. Jadi gimana nih Bu pertama-tama? Kita mau giling dulu. Wih, ini pakai batu Oke, penggiling nih, batu jangan-jangan dari zaman Mesolitikum atau batu tengah. Gimana caranya Bu? Caranya ini, masukkan jagung di sini, terus giling. Alat penggiling jagung yang bernama kagiling ini terbilang unik. Ada teknik tersendiri dalam menghancurkan buliran-buliran jagung putih tersebut. Beratnya. Memang berat. Dan juga ngomong-ngomong tentang jagung putihnya, ini adalah termasuk jagung liar, tapi juga dibudidayakan ya Bu ya? Ya, Di kebanyakan sini. di sini jagungnya jagung putih. Tapi dia termasuk ke dalam jagung liar yang bisa tumbuh di atas bebatuan karang. Proses selanjutnya dengan menyaring jagung putih tersebut untuk dipisahkan antara jagung saringan yang kasar dengan yang halus. Gini. Sambil menunggu lawe masak, saya bantu parut kelapa ya Bu. Setelah kacang merah tersebut matang, lalu masukkan jagung yang masih kasar untuk direbus. Sedangkan nih, jagung hasil gilingan yang sudah halus dicampur dengan parutan kelapa sebelum dimasukkan ke dalam panci yang mendidih. Sembari menanti kagehu matang, saya dan Ibu Saifah akan membuat sop rumput laut. Bumbunya apa aja Bu? Bumbunya ini bawang merah dengan bawang putih saja. Dan garam dan merica. Udah itu aja? Itu saja. Bukan resep kuliner biasa. Pada umumnya rumput laut diolah menjadi minuman dingin atau sejenisnya. Namun di tangan masyarakat Buton Tengah, kekayaan alam laut ini akan diolah menjadi satu sajian kuliner yang sepertinya gurih dan nikmat. Cukup. Bumbu yang telah dihaluskan lalu ditumis, kemudian berikan air secukupnya untuk menjadi kaldu dari sop ini.
Sudah ya? Wow, bentar ya masak rumput laut. Kadada Gahangga dan Kak Gehu sudah siap. Ya, sekarang waktunya kita santap kuliner khas Buton Tengah ini. Nah, kayak gini nih, Kadada Gahangga dan juga Kagehu. Wow, tapi yang mau pertama saya coba adalah Kadada Gahangganya dulu. Kalau kita makan sop rumput laut atau Kadada Gahangga ini dengan memejamkan mata dan nggak tahu kalau ini rumput laut, pasti disangkanya lemak sapi karena teksturnya mirip. Agak kenyal, terus juga lembut di mulut dan meleleh kelamaan. Ditambah dengan aroma dari kuahnya membuat liur keluar semua. Saya juga mau coba Kagehu. Kalau rasa, gurihnya dari kelapanya berasa, legit dari kacangnya juga berasa ya. Dan ada aroma-aroma apa ya? Saya nggak tahu ini aroma dari mana Bu, kira-kira dari kelapa ya, dengan kacangnya ya. Dan semuanya nombaka, istimewa. Iya nggak Bu? Iya. Ayo dimakan lagi dong. Iya, kita makan lagi ya. Perjalanan saya lanjutkan kembali ke salah satu tempat di tanah Pulau Muna ini. Alam yang begitu asri sungguh membuat hati saya begitu takjub mengagumi keagungan karya Sang Pencipta. Disinilah kita bisa menikmati ratusan bahkan ribuan stalaktit yang menghujam ke bawah. Serta sumber air yang seperti kristal. Cantik sekali. Ini adalah Gua Ko yang berada di Buton Tengah, negeri 1000 gua. Gumanano, sebuah desa nelayan tempat kaki saya berlabuh sekarang, dan di sini pula saya akan mempelajari suatu identitas leluhur yang lahir dalam rupa makanan. Halo ibu-ibu. Lagi dumbuk apa ini? Ini lagi tumbuh woto. Woto, apa itu woto? Woto itu bahasa Indonesianya Jawawut. Ini dia contohnya kayak begini. Ini. Iya. Jawawut ya. Atau jawawut atau sekoi ya. Ini adalah tanaman padi-padian yang mampu tumbuh di dataran yang curah hujannya rendah. Jadi di sini banyak nih jawawut ya? Banyak. Oh gitu. Iya. Ini mau dibikin makanan apa nih Bu? Sekarang dibikin jadi sosoluno woto. Sosoluno Woto. Wow, dari namanya aja sudah membuat penasaran. Bahan-bahan dalam membuat penganan khas masyarakat Buton Tengah ini terdiri dari gula merah, kelapa, garam, gula pasir, serta jewawut atau woto dalam bahasa lokalnya. Oke, kalau gitu kita cuci. Jadi cara cucinya pun kayak beras ya Bu ya? Iya. Nah, jewawut ini kabarnya sebelum ada padi dibudidayakan dan dikonsumsi orang-orang, jewawut adalah makanan pokok bagi orang-orang di Asia Timur sampai Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sambil menunggu woto yang direbus masak, sekarang saya mau membantu Ibu Husiana untuk membuat penganan khas pendamping Sosoluno Woto. Dah? Iya. Diapain lagi nih? Singkong yang telah dikupas lalu dicuci dan diparut sebelum diproses ke tahapan berikutnya. Sudah nih Bu.
Setelah woto yang direbus matang, selanjutnya gula merah utuh dicairkan. Gula merah yang telah direbus lalu disaring ke dalam panci woto agar aroma serta rasa manis yang khas dari gula merah bisa terasa. Ada 2 jenis santan nih yang digunakan dalam olahan woto ini. Santan cair dan yang kental. Ditambahin sedikit garam. Oke. Terus tambah sedikit vanili. Jadi aromanya kan Baru berbentuk cairan, belum aja kental, itu udah creamy ya, dan wangi-wangi creamy-nya tuh berasa sekali di hidung. Cukup sederhana dalam membuat kadampi kogola ini. Parutan singkong tersebut lalu diikat dan ditindiskan dengan papan agar air dari dalam singkong tersebut keluar dengan sempurna. Tindih. Oh, mesti sekuat tenaga ya Bu ya? Iya, kalau habis airnya supaya gampang dia kasih hancur. Karena kalau masih banyak airnya tidak bisa dikasih hancur, jadi tidak bisa dikukus. Udah belum itu Bu? Iya udah, jadi. Udah jadi. Oh, padat banget ya. Padat sekali nih Bu. Setelah selesai ditindis, adonan singkong tersebut lalu dihancurkan dengan tangan kosong. Masyarakat setempat menyebut proses ini dengan istilah puhokoti. Sudah begini dicincangkan bawang untuk campurannya supaya aromanya lebih harum. Sudah bawang merahnya. Oh, kita aduk. Aduk lagi. Parutan kelapa lalu dicampurkan ke dalam kaati atau singkong yang sudah melewati proses puhokoti. Gulanya. Kenapa cetakannya dipanasin dulu Bu? Karena kalau tadi dipanasin, kalau masih dingin dikasih masuk tadi, nggak bisa terbuka nanti dia punya ini kalau sudah matang. Melengket. Setengah ya dari ini kasih gula sampai rata. Sampai rata. Nanti dimasukin lagi ke atinya. Lagi, itu lagi. Jangan ditekan, dia harus dihamburkan. Ya. Ini berapa lama sampai matang? Ya paling hanya 15 menit aja sudah matang. Sampai memadat sendiri dia ya. Kemudian ditutup. Oh, kayak gitu ya. Terus? Tambah di sini. Gitu. Oh, cantiknya. Setelah matang, kadampi kogola yang berbentuk kerucut tersebut tidak bisa langsung dimakan. Aduh, saya harus menunggu Ibu Husiana memipih kadampi kogola yang telah dibungkus daun pisang. Aduh. Hati-hati Bu. Ada paha, Bentar. ada kaki, Turun dulu nih. ada usaha, ada makanan sudah jadi. Yeay. Aduh, tak sabar rasanya. Yeay, kita makan. Emang ya, kalau makan sesuatu yang itu tuh enak banget dan kejutan di mulut, itu tuh berasa kayak ada surga depan mata. Ini kira-kira gurihnya berasal dari ini ya, santannya ya tadi ya. Terus juga gulanya, gula merah begitu banyak. Semuanya menjadi kejutan yang gurih di dalam lidah. Oh, kalau yang ini namanya kadampe kogola. Kenyal banget di dalam mulut. Seolah-olah lidah itu tuh kayak berasa dimanjain banget dengan rasanya ya. Rasa dari singkongnya tuh masih berasa sekali dan enak. Tapi bawangnya nggak berasa ya Bu ya? Iya. Jadi ini kenyal, gurih, enak banget. Kadampi kogola ya, dan mirip banget sama rasa awuk. Cuma yang ini lebih kenyal lagi. Istimewa. Tidak sebatas indah panoramanya saja, Buton Tengah juga memiliki keindahan yang menjelma dalam suatu upacara adat. Yap,
Kalmo Mose yang turut menyajikan citra Buton Tengah di Hasanah Budaya Nusantara. Katanya sih, saya bisa dapat jodoh kalau ikut acara ini. Lumayan lah, siapa tahu ada rezeki. Pada dasarnya, acara Kalmo Mose ini bukanlah sebuah ajang pencarian jodoh. Namun, kami para volimba yang memegang lilin ini bisa kemungkinan dapat jodoh kalau ada salah satu pria pelempar kacang ini yang memberikan banyak kacang kepada salah satu dari kami. Kira-kira saya bakal dapat jodoh nggak ya? Kisah kuliner kali ini akan diramu oleh Ibu Sari. Senyum yang terpancar dengan karakter khas Tanah Buton seakan menjadi pertanda masakannya istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noni, gimana kamu musenya? Dapat jodoh tidak? Dapat jodoh sih enggak, Bu. Tapi dapat ini nih. Oh iya, kebetulan saya masak ini. Iya deh. Masuk dulu. Kita mau masak apa nih, Bu? Kita masak ikan yang Noni bawa tadi. Mau dijadiin masakan apa? Kita masak kentaka pindah saja. Oh, tapi bumbunya ada? Ada itu. Oh, ini udah lengkap semua ya? Iya. Ada bawang merah, serai, tomat, asam, bubuk kunyit, garam. Iya, sama minyak. Yang menggelitik saya, mengapa ikannya tidak digoreng? Kan ada minyak juga tuh, Bu. Berarti bakalan ditumis ya bumbu sama ikannya? Oh tidak. Tidak. Digoreng ikannya? Tidak digoreng, disiram saja di atasnya kentaka pindah itu. Sebelum dimasukin ke wajan? Iya. Taruh ikannya dulu di wajan baru siram itu minyak. Kalau kentaka pindah itu artinya apa sih, Bu? Kentaka pindah Iya. itu ikan pindang. Ikan pindang. Iya. Oh, ikannya direndam sama asam dan kunyit ya. Iya. Terus ini periuknya buat apa, Bu? Untuk taruh serainya itu. Serai. Iya. Ini harus ditata. Iya. Serainya memang harus di bawah gitu? Iya, iya. Bukannya semua bumbu masuk? Ada bumbunya di atas. Tomatnya masuk. Bawang ya? Iya. Taburin aja? Taburin aja. Terus ini ikannya digimanain lagi, Bu? Dikasih duduk di Tungku. tungku. Oh, direbus ya. Iya. Itu wajannya emang bolong gitu. Dikasih bolong. Ini wajah yang rusak. Sembari menunggu masak, saya dan Ibu Sari akan membuat kantofi kadope. Suatu penganan khas berbahan dasar natural yakni singkong. Apa ini, Bu? Itu ubi kayu. Singkong? Iya. Kok hitam gini, busuk ya? Tidak busuk. Itu karena direndam sama air laut satu malam. Ih, gini ya. Jadi kalau misalnya dibuka begini nih, dipatahin begini, ini kayak kayu kropos dan sangat rentan sekali. Rentan banget. Dan warnanya sampai ke dalam-dalam daging dari singkongnya hitam. Wow. Jadi bahan-bahan untuk kantofi ini cuma dua ya? Singkong yang udah direndam air laut sama kelapa. Nggak pakai bumbu apa-apa lagi? Pakai bawang merah sebenarnya supaya dia harum. Oh gitu. Makin penasaran. Seperti apa ya rasanya kalau singkong tersebut masuk ke dalam mulut saya? Campurkan dulu. Semoga di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo ini, saya mendapatkan jawaban. Diratakan ya berarti ya? Udah matang, Bu? Sudah ya. Tralala. Kentaka pindah atau ikan pindang ala Buton Tengah bersama kantofi kadope dengan singkongnya yang unik siap untuk menemani malam saya bersama Ibu Sari yang ramah ini. Udah matang semua, Bu. Sudah. Sudah bisa dimakan ya? Sudah bisa itu. Ayo, Bu, mari kita makan. Iya. Yang pertama yang akan saya coba adalah kantofi kadope ya. Jadi kayak gini nih bentuknya. Lembut, pulen. Pas masuk ke lidah itu kayak berasa dimanjain banget, enak banget. Ada berbagai pengganti nasi di Indonesia, dari mulai gatot, terus juga kasuami dan banyak lagi, dari jagung, dari ubi kayu, dari macam-macam lagi. Dan ini
Ini yang teraneh yang pernah saya coba. Karena direndam air laut. Enak. Pulen banget. Dan lebih enak Bu dari nasi ya. Iya. Dan ada sedikit-sedikit gurih di mulut. Waktunya mencicipi kentaka pindah. Dari teksturnya ketika kita buka kayak gini, kalau boleh saya nebak, ini pasti legit banget. Untuk dagingnya teksturnya memang mirip dengan ikan bandeng preso yang biasa dimakan. Tapi karena ada bumbu-bumbu seperti ini dan juga dengan cara masak yang beda, tadi minyaknya dikasih sebelum airnya mendidih. Ini menghasilkan cita rasa buton tengah yang istimewa. Wow, ini layak buat dimakan banyak. Lapar Bu, jodoh nggak dapet ya kan? Dapetnya malah lapar. Mungkin yang kasih ikan ini untuk jodohmu ini. Itu nelayannya udah tua Bu. Biar sudah tua kalau dia sayang. Begitu ya Bu.